Dados masalah bojo niku masalah sing serius. Kula emut niki wonten seksinipun Mbah Ubab. Dari sekian ilmu tafsir saya baca niku nggak ada di kitab. Tapi kula yakin sing didhawuhna Mbah Mun niku bener. Kata beliau ora ana penting koyok bojo salihah. Niku perbandingannya ini dawuh Mbah Mun mboten dawuh kula. Kula sing sakniki kampanye nerangaken. Ketika Allah Ta'ala melarang nikahul musyrikah wala tangkihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau ajabatkum sak teruse niku. Jadi niki pesene babak kula niat ngandani santri. Niku semua nikahul musyrikah atau nikahul mukminah teng tiyang musyrik. Niku dawuh Allah Ta'ala ulaika yad'una ilan nar. Kowe nak nikah non muslim iku yad'una ilan nar. Terus Allah ngendikan wawaw yad'u ilal jannati wal maghfirati biidni. Niku dawuh Mbah Mun saking pentingnya nikahul mukminah nganti kata pengganti niku yad'u ilal jannah. Allah iku ngutus kowe mlebu swarga. Dadi nikahul mukminah niku pun jenenge mlebu swarga. Karena kata ilal jannah pengganti wawaw yad'u ila nikahil mukminah. Wal maghfirah nggih, maghfirah sekaruan nggih. Diamuk bojo sabar nggih ibadah. Nak lagi mesra nggih ibadah, nak diamuk terus nggih stroke wonten mawon pokoke. Tapi pokoke niku mari maghfirah. Dados penak lah, pokoke rabi niku penak. Diamuk terus dadi wali utawa stroke. Stroke mungkin nak lara sabar nggih wali. Nek mboten sabar nggih dirafak terus bar wonten mawon niku. Tapi pokoke dawuh Mbah Mun niku ora ana top koyok nikahul mukminah. Karena pengganti katane niku wa yatu ilal jannati wal maghfirah. Mestine kan cara settinge ayat siakul kalam wa yatu ila nikahil mukminah, tapi digentos ilal jannati wal maghfirati. Terus terakhir iki dawuh Mbah Mun nikah iku swarga. Swarga iku bayangane Nabi nggih, kowe nak nikah halla bikron tula ibuha wa tula ibuka. Nikah perawan kowe iso dolanan iso asik. Mula abah iku asik. Sebagian riwayat halla bikron tudhahikuha wa tudhahikuka. Guyu-guyu bareng, rilek bareng. Nggih syarate iso guyu rilek nggih wau. Nyuwun sewu wis pokoke Gus Sopi nek ora di dhuwit nggih nyuwun abahe ngoten mawon mergo nak mikir dhewe ya gremeng. Dados kula nu sering kula riyen disuwun ning bikah nggih mbak kula. Nggih ngandani Gus Sobah nggih ngoten, syarate ra mikir pokoke nganten anyar iku ya dibiayai mergo nak mikir dhewe nggih uring-uringan. Kula cocok nih, madhab niku kula cocok. Ketika Fatihah turun itu iblis kesakitan, kayak orang sakit gigi lah, tersiksa sisanya karena turunnya surat apa? Al-Fatihah. Artinya kalau Anda baca Fatihah dijiwai, maka Anda melemahkan setan, melemahkan iblis. Wa qala Mujahid, khina unzilat Fatihatul kitab ronna, fastama indahu asyayatin. Jadi ketika Fatihah itu turun, iblis itu terkapar lah kira-kira, sampai dijenguk banyak setan. Jadi kamarnya di ICU lah kira-kira gitu kalau sekarang itu, entah COVID entah enggak tahu, pokoknya di ICU sampai dijenguk banyak setan. Tidak tahu bahwa apa enggak tahu, pokoknya dijenguk banyak setan. Yang nyangoni karena ini apa? Ketuanya apa? Pingsan, sakit. Jadi iblis itu sakit sampai dijenguk anak buahnya setan-setan. Ya, semoga kalian semua tidak kenal setan. Kalau kenal berarti teman, apa? Wa qalu misla dzalik. Wa qala lahum laisa mimma taquluna syai'un walakin unzilat suratun laisa ajru qailiya illa an harrama alaihi nar jahannam. Saya ini bukan sakit fisik kata iblis. Kamu tidak usah jenguk saya, datangkan dokter terbaik, tidak usah. Saya ini tidak sakit fisik. Saya ini sakit karena ada surat yang diturunkan, yang pahala yang melafatkan surat itu pasti selamat dari neraka. Padahal misi terbesar saya ini supaya manusia masuk neraka. Sekarang punya tamengnya. Wah pusing kan? Jadi iblis itu cita-cita terbesarnya kan semua orang itu masuk neraka. Nah sekarang turun satu surat yang gara-gara surat itu siapapun yang baca dijamin selamat dari neraka. Jadi walakin unzilat suratun laisa ajru qailiha illa an harramallahu alaihi nar jahannam. Karena jadi dia shock lah kalau orang di Jawa itu bilang shock. Aduh sial nasib saya ini umat nggak bisa saya goda lagi karena punya tamengnya tadi punya. Qad batala kaidukum wa makrukum. Rekayasa kalian sekarang itu tidak ada gunanya semua. Nah, ini alhamdulillah di Indonesia kelihatan kan banyak yang miskin, banyak yang susah.
Tapi selagi mereka masih sholat, itu keinginan mencari halal itu masih tinggi. Kayak apa kita di tengah kota, jauh dari anak istri, jauh dari tetangga. Biasanya kalau orang jauh dari anak istri, tetangga kan sakar PDW. Tapi yang soleh masih banyak, sudah jauh dari keluarga tetap lurus. Loh, kalau yang dekat lurus kan wajar, konangan wong akeh kan. Ini sudah jauh masih lurus. Nah ini nggak lepas dari barokahnya surat apa? Surat Fatihah tadi. Jadi karena ada surat yang menjamin pelafalnya atau qailiha terbebas dari api neraka. Wa qalat as-sayatinu lahu is ayyusa'in ta'muruna ya maulana. Faqala lahum idhabu wajtahidu hatta tukhfilu qulubahum hatta la yaqulu hadhihi surah. Lalu kita gimana? Jari para setan gitu. Lalu kita gimana? Terus kata iblis, sudah bikin mereka lupa sehingga tidak baca lagi. Selagi masih baca kita pasti keok. Jadi kalau sampean sudah jarang baca Fatihah itu berarti sudah bagian dari kemenangan apa? Iblis. Jadi kalau sampean sudah jarang baca Fatihah itu berarti bagian dari kekalahan Anda, kemenangan iblis. Nah, ketika Fatihah itu sebegitu keramatnya, sebegitu topnya, itu setan rapat, singkat cerita itu yang tadi dipimpin oleh iblis yang sedang terkapar apa? Terus tadi obatnya enggak ada, cuma dia shock karena ada surat yang turun yang melafatkan itu pasti selamat dari apa? Neraka. Nah, ini gimana saran Anda? Terus sarannya adalah bikin orang-orang itu lupa tidak baca Fatihah. Nah, ini rapatnya iblis. Idzabu wajtahidu hatta tufilu qulubahum hatta la yaqulu hadhihi surah. Kala yuksiru qira'ataha wa la yakunu lahum ajrun wa thawabun bal yakunu lahum adzabun wa iqabun. Jadi saya mohon selama ini Anda sudah baca, tapi mungkin hanya rutin saja. Napa rutin saja? Jadi barokahnya ngaji ini kamu punya kekuatan atau punya semangat membaca karena ini surat yang luar biasa. Orang miskin itu kalau ngamal itu dramatis. Betul itu. Jadi makanya kenapa Nabi suka orang miskin. Loh, saya pernah ditanya, saya ini punya teman yang kaya raya. Dia biasa ngamal 1 miliar, 2 miliar. Dia nggak terima sama fatwa saya, Gus kenapa Anda masih muji orang miskin? Ngamalnya tuh banyak saya sekali ngamal bisa 1 miliar, setengah miliar. Tapi kata saya, ngamal kamu itu tidak dramatis, nggak seru kata saya. Terus dia tanya, kok bisa Gus? Dia orang kaya, paling ngamal 1 miliar untuk bangun masjid, 1 miliar, setengah miliar bangun pondok, setengah miliar. Jadi kalau orang miskin, misalnya tukang becak, orang miskin kan pasti kawannya orang miskin. Kan nggak mungkin orang miskin utang Abu Rizal Bakri, utang Yusuf Kala, kan nggak mungkin. Kenal saja ndak. Orang miskin kan utangnya sesama orang miskin. Itu pasti itu kan hukum sosial itu. Nah ternyata itu hari itu anaknya ndak makan, hari itu istrinya mau kelahiran. Utang sesama miskin, diutangi 50.000. Tapi uang ini dramatis. Kalau hari itu nggak makan mati. Artinya apa? Ada orang ngamal 1 miliar untuk bangunan, kadang aksesoris, yang satu ngutangi 50.000 tapi taruhannya nyawa. Nah sekarang menyelamatkan nyawa sama bangunan keren mana? Maka berbahagialah orang miskin karena komunitas mereka ini utang piutang urusan apa? Nyawa. Jadi ini lebih dramatis ya, lebih dramatis, lebih keren. Loh, makanya utang piutang orang miskin itu paling diabadikan Quran karena lebih keren, lebih keren. Karena nyawa apa? Loh saya ini kan termasuk kecil sudah kiai agak keren, sudah kiai agak mapan. Itu kalau orang-orang kaya nawarin saya paling, Gus nggak ganti mobil, nggak ganti aksesoris mobil itu. Itu nggak keren. Al-Nadikan tetap ngamal pun nggak keren. Tapi kalau orang miskin, saya sering kan dengar cerita mereka orang itu ngeri. Kayak cerita yang diabadikan Quran itu, wa yu'thiruna ala anfusihim wa law kana bihim khassas. Itu Nabi mengumumkan saya punya tamu tapi hari ini saya tidak bisa hormat tamu. Ada sahabat yang usul, saya ya Rasulullah, perlu dicatat dulu di Arab tuh nggak ada warung, nggak ada GoFood, nggak bisa kamu pesen online terus, wane nanti delivery gitu nggak bisa. Nah terus akhirnya datang ke rumahnya, datang istri saya ada makanan ada hanya untuk jatahnya bayi. Terus ya sudah, bayinya kamu tidurkan supaya jatah itu dimakan tamunya Rasulullah. Sehingga pagi-pagi dia datang ke Nabi, kamu punya amal apa? Sehingga tadi malam ada ayat wa yu'thiruna ala anfusihim wa law kana bihim khassasa. Mereka mengalahkan kepentingan dirinya sendiri meskipun punya kepentingan sendiri demi tamu tadi. Terus cerita dia,
kita tamu tadi malam ya Rasulullah, yang saya sanggup menghormat, sebenarnya saya tidak punya apa-apa, hanya jatah bayi. Itu aja dramatis, bayinya ditidurin dulu, tapi tidak disuntik ganja, tidak ditidurin biasa nanti kan, ditidurin biasa. Terus suami saya pura-pura nemani, lampu dimatikan. Nah mungkin tamunya saking laparnya, gak penting mikir itu, yang penting makan aja. Jadi maka sebetulnya orang-orang miskin itu tidak usah hiru, wah itu orang kaya bisa ngamal masjid 1 miliar, 2 miliar. Tetap ngamalnya ini sesuatu yang tidak mendesak. Tapi sesama orang miskin, kalau temannya minta tolong itu mesti dramatis. Istri mau kelahiran, kematian, kelaparan. Wah yang diselamatkan itu seru semua. Artinya gini ya, kalau miskin ya nikmati saja, itu ada peluang untuk menyalip pahalanya orang-orang. Tapi yang kaya ya tetap kaya. Kalau semuanya miskin, nanti yang miskin kerja di mana kalau semuanya miskin?